Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi minta politikus PDIP untuk dimediasi bertemu Megawati. Ternyata membutuhkan PDIP juga begitu kan. Apakah mungkin seorang PDIP akan menemuinya ya? Apakah mungkin seorang Ibu Megawati akan menemui Pak Jokowi begitu kan? Saya kira berpikir dua kali lah. Karena apa? Karena pertama dihianati begitu kan ya. Untuk menjadi triple kemenangan sudah gagal mereka begitu. Artinya apa? Artinya masih ada sesuatu rasa sakit hati Ibu Megawati kepada Pak Jokowi begitu kan. Yang seharusnya begitu kan terbuka kalau anaknya ingin dicalonkan, terbuka seharusnya begitu kan. Kenapa diam-diam di detik-detik akhir ya Gibran dicalonkan dan sekarang ya Pak Jokowi ingin bertemu begitu dengan Ibu Megawati. Karena asumsinya elektabilitas seorang Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran ternyata stagnan, tidak naik-naik mereka begitu kan ya. Mulai agak panik mereka, takut kalah dan sebagainya begitu kan. Ya kecuali PDIP tidak tergoda di situ begitu. Kalau masih tergoda dengan jabatan 4 menteri, 5 menteri bukan tidak mungkin akan diberikan itu begitu kan ya. Jadi ini gimana saudara-saudara begitu kan ya, sahabat-sahabat dimanapun kita berada, coba ya cek di kolom komentar di bawah ini begitu kan ya, silahkan. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan Jokowi ya minta politikus PDIP untuk dimediasi bertemu dengan Ibu Megawati. Usut punya usut ternyata ya minta kader PDIP di situ yang dekat dengan Jokowi untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Entah apa yang mau disampaikan begitu kan. Tapi yang jelas Ibu Megawati masih ngambek mereka begitu kan. Seolah-olah dihianati mereka. Dia kan sudah dibesarkan oleh PDIP ya, semuanya dibesarkan oleh PDIP, tiba-tiba mau ajak ketemu begitu kan. Tidak semudah itu ya. Ya mungkin satu sisi ini lihat ya, ini kita lihat ya. Banyak pendukung-pendukung sudah banyak yang kecewa, tiba-tiba sekarang mau minta bertemu. Ini gimana begitu ya? Ada omo rampe yang harus disiapkan kalau mau ketemu. Susah semua itemnya. Apa saja itu? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kok tanya saya ini komentar-komentar netizen. Terlepas dari kekurangan Bu Mega dan Jokowi, sejarah akan mencatat bahwa Bu Mega telah melahirkan kader-kader terbaik di PDIP meskipun selalu berakhir pahit. Saya belum pernah melihat partai-partai lain melahirkan kader-kader yang bisa ikut pilpres ya. Sehat selalu Bu Mega, jagalah jangan ya pernah berhenti melahirkan kader-kader itu. Setelah apa yang diperbuat Jokowi terhadap Megawati dan PDIP masih tak punya malu dan berani bertemu PDIP. Manusia seperti ini apa ini? Sakit hati apa yang menimpa PDIP dengan perbuatan licik Jokowi? Kita bukan siapa-siapa dapat merasakannya katanya begitu kan. Logika Anda ingin bergaining ya sebelum pilpres. Saya rasa Bu Mega berpikir sejuta kali. Kenapa? Karena PDIP tidak mungkin mempertaruhkan tanggal 14 Februari 2024 sehingga harus kehilangan ya pemilih ya setia Ganjar di situ begitu. Katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen begitu. Artinya memang benar karena memang pada kenyataannya kader-kader dari PDIP sendiri melahirkan seorang Jokowi itu berdarah-darah loh begitu kan. Mulai dari wali kota Solo ya, terus gubernur-gubernur DKI Jakarta, terus kemudian presiden dan sebagainya begitu kan. Seharusnya berterima kasih kepada PDIP. Tapi kenapa seorang Jokowi itu seolah-olah mengkhianati partai PDIP begitu kan? Keluarga-keluarga mereka pada keluar semua dan sekarang ingin bertemu dan sebagainya. Ini kan gimana begitu? Jadi mungkin PDIP tidak mungkin dipertaruhkan seperti itu begitu. Karena apa? Karena PDIP ini sejatinya tetap berlanjut mereka, tetap berkembang walaupun dia bukan seorang presiden di dalam tubuh PDIP. Karena dia militansi dari seorang kader itu kan sudah terbukti begitu kan. Artinya apa? Artinya PDIP itu tidak mungkin lah saya rasa ingin bertemu dengan Jokowi. Nggak tahu kalau ada sesuatu kong kali kong di dalamnya sehingga harus berpikir berjuta-juta kali seorang Bu Mega begitu kan ya. Kecuali nggak tahu kalau diberikan berapa 4 menteri atau 5 menteri dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan Jokowi minta politikus PDIP untuk ya dimediasi bertemu Megawati. Politikus Partai Demokrat ya Indonesia Perjuangan atau PDIP Andri Hugo Prere tidak membantah dan membenarkan informasi kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan telah meminta bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Meski demikian, Andries menyebutkan tidak mau terlalu mengurusi isu di luar pemenangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di situ. Sudah jelas kan? Dalam artian bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan masih rasa sakit hati begitu kan ya. Ya rasa sakit hati bagaimana ya tiba-tiba di detik-detik akhir ya Gibran dicalonkan di situ begitu. Apakah mungkin seperti itu begitu kan ya? KMK sudah dipreteli begitu. Sehingga apa yang terjadi asumsi orang dan kader PDIP mungkin bisa saja ketika ada jalin komunikasi antara 01 dan 03 Pak Jokowi mulai ketar-ketir mereka begitu kan ya, kubu mereka mulai agak kepanasan ya, ingin bertemu dan sebagainya begitu kan ya. Kami sedang ya lebih fokus memenangkan Ganjar Mahfud daripada mengurusi isu-isu seperti itu katanya ya. Sementara itu sumber Tempo di internal PDIP dan kolega Jokowi non partai mengatakan bekas gubernur di Jakarta itu dan wali kota Solo itu sedang menjajaki ya pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP untuk memediatori pertemuan dengan Ibu Megawati. Namun permintaan Jokowi itu disebut ya belum disampaikan ke Bu Megawati dan akan disampaikan ketika pemilu di 2024 selesai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tidak banyak berkomentar soal informasi tersebut. Hasto menyebutkan Presiden Jokowi tampaknya ada perasaan bersalah dengan sikap politik yang diambil belakangan ini. Jokowi merasa bersalah, pasti ada perasaan tidak enak, padahal Ibu menerima tamu secara bebas. Megawati ketemu bebas setiap saat, kata Hasto kepada Tempo ya di sekolah partai PDIP. Hubungan ya Presiden Jokowi dengan PDIP ya santer dibicarakan usai putra sulung Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tak hanya itu ya menantunya wali kota Medan ya Bobi Nasution juga dipecat sebagai kader PDIP usai mendeklarasikan dukungan Prabowo Gibran di Pilpres di 2024. Selain itu putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep ya yang didapuk menjadi ketua umum partai PSI Solidaritas Indonesia menambah ketegangan hubungan dengan PDIP. Jelas mereka begitu, artinya ada indikasi tidak berterima kasih sebenarnya setelah dibesarkan oleh partai PDIP, tapi pada kenyataannya kenapa harus dilakukan seorang Jokowi begitu kan? Apakah demi sebuah ambisi kekuasaan? Apakah demi sebuah dinasti politik begitu kan? Karena pada kenyataannya kalau kita berbicara terkait dengan itu wah ya PDIP jelas sakit hati mereka begitu kan. Sayang seribu sayang, sudah sakit hati dan sebagainya ya, terus kemudian dicederai dengan berbagai hal begitu kan. Teranyar begitu Presiden Jokowi juga tidak menghadiri hari ulang tahun ke-51 PDIP pada 10 Januari kemarin. Ketika itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan Presiden Joko Widodo dan Jokowi akan mengunjungi beberapa negara di Asia Tenggara pekan depan. Lakukan lawatan luar negeri Jokowi dan beberapa negara ASEAN ini jelang hari jadi PDIP yang biasanya pada hari 10 Januari. Ya dengan perayaan terpusat Jokowi pun absen menghadiri HUT PDIP ke-51 pertama kalinya. Ini gimana coba bayangkan, padahal ya satu sisi melihat dengan situasi politik hari ini kalau ingin bertemu saya kira tidak mungkinlah seorang PDIP hari ini masih menerima ya Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Apakah ini sebagai gimmick politik saja atau apa? Tapi yang jelas menurut saya pribadi seorang PDIP di situ tidak mungkin ya sembarangan bertemu dengan Jokowi. Apa dampaknya bertemu dengan Jokowi? Bayangkan begitu kan. Apakah tawar-menawar seperti itu? Saya kira tidak mungkin digadaikan seperti itu begitu kan. Marwah seorang PDIP itu mungkin hari ini kan kalah, tapi suatu saat nanti mereka kader-kader mereka juga banyak yang kembali juga di satu sisi begitu kan. Karena di satu sisi PSI itu menjadi ancaman terbesar untuk PDIP karena apa? Karena bukan tidak mungkin pendukung-pendukung Jokowi yang sekarang ini ya direkrut bersama masuk ke PSI di situ begitu. Itu sudah terbukti begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.